Di negeri yang bising oleh puja-puji pada kekuasaan, ia datang membawa suara paling sunyi, akal sehat. Inilah Rocky Gerung, filsuf jalanan, penantang narasi, pengganggu kenyamanan tirani. Rocky Gerung lahir di Manado pada 20 Januari tahun 1959. Namun hidup dan pemikirannya menjelajah jauh melampaui tempat kelahirannya. Dari usia muda, ia telah menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan, terutama pada hal-hal yang menyentuh hakikat manusia dan keadilan. Semangat ini yang kemudian membawanya masuk ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, jurusan filsafat di Universitas Indonesia, tempat yang menjadi kawah candera di muka bagi pembentukan nalar kritisnya. Di kampus, Rocky bukan sekadar mahasiswa. Ia adalah penggerak wacana, pembuka ruang diskusi, dan penantang pemikiran yang mapan. Ia tidak hanya belajar, tetapi juga membangun kebiasaan berpikir merdeka. Walau tidak menyelesaikan pendidikan pascasarjana, reputasinya sebagai pemikir tetap diperhitungkan karena kedalaman analisis dan ketajaman kritiknya. Kariernya di dunia akademik bermula sebagai dosen di Universitas Indonesia. Di ruang-ruang kuliah, Rocky bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi memancing kesadaran mahasiswa untuk mempertanyakan segala hal, terutama yang dianggap benar oleh kekuasaan. Ia adalah filsuf jalanan, bukan dalam artian merendah, tapi karena ia membawa filsafat turun ke jalan, ke ruang publik, ke media, ke suara rakyat. Nama Rocky Gerung semakin dikenal ketika ia sering tampil di media televisi dan forum-forum publik, menyampaikan kritik tajam terhadap penguasa. Ia menjadi tokoh publik yang berani menyampaikan pikiran tanpa basa-basi, tanpa takut disalahpahami. Bahasa yang ia gunakan kerap sederhana, namun menyimpan kedalaman filsafat yang memaksa publik untuk berpikir ulang. Tak sedikit pula yang menilai Rocky sebagai sosok kontroversial. Kritiknya terhadap pemerintah, siapapun yang sedang berkuasa, sering menuai reaksi keras. Namun, dalam setiap argumen, ia menegaskan bahwa kritik bukan bentuk kebencian, melainkan cinta terhadap demokrasi. Ia tidak berdiri di panggung politik, tapi kehadirannya kerap mengguncang dinamika politik. Hari ini, Rocky Gerung tetap melaju sebagai suara independen dalam lanskap intelektual Indonesia. Ia terus menulis, berbicara, dan menyulut diskusi. Sosoknya telah menjadi simbol berpikir bebas, bahwa menjadi intelektual bukan berarti diam di menara gading, tetapi hadir di tengah masyarakat, menyuarakan kebenaran dengan keberanian. Memasuki era reformasi, ketika Orde Baru tumbang dan gelombang demokrasi mulai bergulir, Rocky Gerung menjadi salah satu intelektual yang berdiri di garis depan diskusi kebangsaan. Ia bukan politisi, namun gaung pikirannya seringkali lebih menggetarkan daripada orasi di gedung parlemen. Di masa ketika Indonesia sedang mencari bentuk demokrasi yang baru, Rocky hadir sebagai pengingat bahwa kebebasan berpikir adalah fondasi dari kemerdekaan itu sendiri. Di forum-forum diskusi pasca reformasi, Rocky mulai dikenal sebagai penantang narasi besar para tokoh politik. Ia kerap duduk berseberangan dengan nama-nama besar, dari aktivis reformasi yang kini menjelma jadi pejabat, hingga elit lama yang masih bertahan dalam sistem baru. Di setiap debat, ia tak membawa bendera partai, tak membawa kepentingan kelompok, hanya membawa logika, etika, dan daya analisis yang tajam. Beberapa debatnya dengan politisi senior menjadi momen ikonik. Dalam satu kesempatan, ketika seorang tokoh bicara tentang pembangunan, Rocky menyela dengan tenang. Pembangunan untuk siapa? Jika rakyat hanya jadi penonton dari gedung-gedung yang dibangun, itu bukan kemajuan, itu ilusi. Pernyataannya mengunci suasana, memaksa lawan debat untuk tidak hanya menjawab tetapi merenung. Ketika banyak intelektual memilih masuk ke dalam sistem, Rocky tetap berada di luar pagar kekuasaan. Bukan karena ia anti politik, tetapi karena ia percaya bahwa seorang filsuf lebih berguna jika tidak dibatasi kepentingan. Ia menjadi suara yang tidak bisa dibeli, yang kadang disukai, kadang dibenci, namun selalu didengar. Di panggung-panggung debat publik, terutama pasca tahun 2010, Rocky semakin sering tampil dalam diskusi terbuka bersama tokoh-tokoh dari berbagai kubu politik. Ia mengkritik pemerintah, tapi tidak sekaligus memuji oposisi. Ia tidak berdiri di antara hitam dan putih, tetapi membongkar abu-abu yang tersembunyi.
Kritik Rocky bukan sekadar pernyataan keras, tetapi upaya untuk membangun nalar kolektif bangsa. Ia menolak politik yang hanya dipenuhi jargon, menolak demokrasi yang hanya prosedural. Baginya, demokrasi adalah perdebatan tanpa ketakutan, dan politik adalah seni mengurus akal sehat. Memasuki masa pemerintahan Joko Widodo, suara Rocky Gerung justru semakin nyaring terdengar. Di tengah arus besar yang membawa euforia pembangunan infrastruktur dan pencitraan kekuasaan yang kuat, Rocky hadir sebagai oposisi intelektual, bukan karena ia membenci sosok presiden, tetapi karena ia menolak kekuasaan yang bebas dari koreksi. Sejak periode pertama Jokowi, Rocky mulai rutin tampil dalam berbagai forum diskusi, televisi, hingga media sosial. Ia menyuarakan satu hal yang konsisten, bahwa demokrasi tanpa kritik adalah otoritarianisme yang terselubung. Ia menyoroti bagaimana kekuasaan seringkali dibungkus oleh retorika kerakyatan, tapi dijalankan dengan kecenderungan sentralistik dan anti-kritik. Salah satu kritiknya yang paling menggema adalah ketika ia menyebut bahwa presiden tidak berpikir, sebuah pernyataan yang viral dan menimbulkan pro kontra luas. Bagi Rocky, itu bukan serangan personal, melainkan sindiran keras terhadap sistem kekuasaan yang menurutnya miskin gagasan dan hanya sibuk mempertahankan citra. Ia memisahkan antara pribadi dan posisi. Kritiknya ditujukan kepada jabatan, bukan individu. Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Rocky makin keras bersuara. Ia mengkritik pelemahan KPK, revisi Undang-Undang ITE, pembungkaman terhadap aktivis, dan pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilainya sebagai bentuk demokrasi yang dibajak oleh oligarki. Dalam banyak debat, ia menyebut bahwa yang terjadi bukan lagi sekadar penyimpangan, tetapi pembajakan konstitusi secara sistematis. Rocky juga menyoroti bagaimana ruang publik dipersempit. Ia mencatat betapa kritik dianggap ancaman dan media sosial dipenuhi buzzer bayaran yang merusak nalar publik. Kita sedang hidup dalam era post-truth, di mana kebenaran tidak penting. Yang penting adalah persepsi, ujarnya dalam salah satu forum. Ia menggambarkan kondisi itu sebagai matinya akal sehat secara kolektif. Meski terus dikritik balik, dilaporkan ke polisi, bahkan dituduh menyebar kebencian, Rocky tak surut. Ia malah semakin aktif, membuka kelas filsafat daring, diskusi publik, hingga turun langsung ke berbagai daerah untuk membicarakan demokrasi dan kebebasan berpikir. Di tengah era yang cenderung membungkam perbedaan pendapat, Rocky justru tumbuh sebagai simbol perlawanan intelektual. 10 tahun pemerintahan Jokowi menjadi saksi bagaimana Rocky Gerung menjelma dari filsuf kampus menjadi tokoh publik yang berani berdiri sendirian. Ia tidak punya partai, tidak punya panggung resmi, tapi punya sesuatu yang lebih penting: integritas dan keberanian berpikir berbeda. Memasuki tahun-tahun akhir pemerintahan Joko Widodo, kritik Rocky Gerung mencapai titik paling panas dan intens. Ia bukan hanya mengkritik kebijakan atau pidato, melainkan menguliti struktur kekuasaan yang, menurutnya, telah membentuk pola dinasti politik yang mengkhianati semangat reformasi. Ketika Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, mencalonkan diri dan terpilih sebagai wali kota Solo, Rocky sudah mengangkat suara. Namun, baginya itu baru permulaan. Ketika kemudian Gibran melesat menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, itulah momen di mana Rocky menyatakan bahwa demokrasi Indonesia sedang dikendalikan oleh satu keluarga yang menguasai jalur politik dengan celah hukum dan manipulasi etika. Rocky tak ragu menyebutnya sebagai praktik dinasti yang membajak konstitusi. Ia mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran, yang kebetulan diketuai oleh adik ipar presiden sendiri. Demokrasi hari ini disabotase dengan senyum, ujarnya dalam sebuah forum, menyindir gaya kekuasaan Jokowi yang terkesan sederhana, tapi penuh strategi kekuatan. Tak hanya Gibran, Rocky juga menyuarakan keresahan publik ketika menantu Jokowi, Bobi Nasution, menjadi wali kota Medan, dan kemudian dikabarkan akan mencalonkan diri dalam Pilgub Sumatera Utara. Menurutnya, keluarga inti presiden seolah menjadi poros baru dalam politik lokal maupun nasional, dan itu berbahaya bagi regenerasi demokrasi. Kritik Rocky tak datang tanpa risiko. Ia beberapa kali dilaporkan ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian atau menghina presiden.
Salah satu puncaknya adalah ketika potongan videonya yang menyebut presiden bodoh tersebar luas. Meski dibela oleh banyak kalangan, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, laporan hukum terhadapnya tetap berjalan, mencerminkan betapa tipisnya batas antara kritik dan kriminalisasi di era itu. Ketegangan sempat memuncak hingga ke ranah fisik. Dalam satu pernyataan publik, Sylvester Matutina, relawan pendukung Jokowi, menantang Rocky untuk adu jotos. Peristiwa ini jadi potret bagaimana debat intelektual yang seharusnya dilakukan dengan argumen berubah menjadi wacana kekerasan karena perbedaan pandangan politik. Namun Rocky tetap di jalurnya. Ia tidak membalas dengan emosi, justru menanggapi tantangan itu dengan ironi dan ketenangan khasnya. Kalau akal sehat dikalahkan oleh otot, maka demokrasi bukan lagi soal pikiran, tapi pertarungan rimba. Dalam masa yang penuh tekanan itu, Rocky Gerung bukan hanya menjadi suara kritis, tapi juga simbol perlawanan nalar terhadap sistem yang dianggap sudah menyimpang. Ia mengajak publik untuk berpikir, bukan hanya memilih, untuk bertanya, bukan hanya memuja. Dan di saat banyak intelektual memilih diam atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan, Rocky berdiri sendirian dengan logika, etika, dan keberanian sebagai senjatanya. Rocky Gerung bukan sekadar sosok intelektual yang berani bersuara. Ia adalah landscape tersendiri dalam peta pemikiran Indonesia. Jalanan yang ia pilih bukan jalan popularitas, melainkan jalan sunyi yang penuh risiko. Mengoreksi kekuasaan ketika yang lain memilih diam. Ia tidak lahir dari lingkaran elit politik, tidak disokong partai, tidak dipayungi gelar-gelar akademik yang menjulang. Namun dari ruang kelas, mimbar diskusi, hingga layar kaca, Rocky menanamkan satu benih yang terus tumbuh. Keberanian berpikir merdeka. Dalam demokrasi yang terus-menerus dikompromikan, suaranya menjadi alarm moral, terkadang mengganggu, namun justru karena itulah ia diperlukan. Jika menengok ke belakang, Indonesia memiliki jejak panjang para pengkritik kekuasaan, dan dalam landscape itu, Rocky menempati kursinya sendiri. Ia mengingatkan kita pada semangat Tan Malaka, seorang revolusioner dan pemikir yang berani menentang arus dominan, bahkan dari pihaknya sendiri. Kemandirian berpikir Rocky juga merefleksikan watak Sultan Syahrir, yang dalam sunyi dan refleksinya menulis tentang bahaya kekuasaan tanpa arah moral. Dalam gaya yang lebih sastrawi, keberanian Rocky bergaung seperti Pramudia Anantatur, yang melalui kata-kata menggedor tembok kekuasaan yang menindas. Kita juga bisa melihat jejak Arif Budiman dalam Rocky, seorang akademisi yang memilih berdiri di luar sistem, menantang narasi kekuasaan dengan logika dan data. Bahkan sosok seperti Muhammad Natsir, yang dalam keheningan politiknya tetap tajam mengkritik pemerintah, mencerminkan watak yang juga melekat pada Rocky. Konsisten, tidak tunduk, dan percaya pada etika berpikir. Rocky bukan replika dari mereka, tapi semangatnya lahir dari tradisi panjang para pemikir yang tidak mau dibungkam. Ia hadir bukan untuk menjadi benar, melainkan untuk memaksa kekuasaan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan akal publik. Selama suara seperti Rocky masih menggema, demokrasi belum kehilangan nalar sepenuhnya. Ia mungkin tidak selalu disukai, tapi dalam sejarah bangsa, justru suara-suara yang tidak disukai itulah yang seringkali menyelamatkan kita dari keheningan yang berbahaya.